dan juga dikaruniai kesabaran. Terus bagaimana hubungan dengan anak Karena saya yang kedua-duanya sekolah baik. di pesantren? Sehat, syukur baik. Mau nanya. Sakit, sabar juga baik. Terima kasih Bapak. Namun yang lebih kita sukai adalah sehat dan syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, kita berjumpa lagi alhamdulillah. Allah jumpakan atau pertemukan kita kembali di sore hari ini Selasa pukul 4 sore pada tanggal 4 bulan Agustus ya. 4 bulan Agustus tahun 2020 itu ini hari tasyrik. Zulhijjah ini setelah pemotong kurban hari ke-6 kalau nggak salah nih. Nah, kita bertemu lagi di program acara live interaktif Tarbiyah Islamiyah. Apa tuh Tarbiyah Islamiyah? Tarbiyah Islamiyah itu kalau kata Ustadz yang mengasuhnya adalah menjaga, menumbuh, kembangkan, dan mengarahkan generasi muda dalam lingkungan ilmu. Begitu katanya. Nah, apa benar begitu? Langsung aja kita konfirmasi ya kepada Ustadz Sunanya ya. Assalamualaikum Ustaz Zuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kabar Ustaz Nafi? Alhamdulillah. Gimana tuh Mas Pogi, sehat-sehat? Alhamdulillah. Ala kulli hal. Aduh, hampir aja kesembelih kemarin tuh. Untung jauh-jauh dari pisau, jadi nggak kena kesembelih Ustaz ya. Ustaz, ini ya, terima kasih jazakallah khair atas waktunya yang diluangkan kepada kami, kepada pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio yang merelay langsung acara ini, Ustaz. Nah, perlu kami kabari bahwa kami sangat bergembira bisa berkonsultasi dan Ustaz meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu kepada kami di sini. Pemirsa Fatwa TV, acara ini terrelay dari Studio Pusat Jakarta Fatwa TV ya. Maka untuk bertelepon atau menanyakan perihal tentang pendidikan anak di nomor telepon 021 212 32 333. Kami ulang ya. 021 ya kode Jakarta 212 32 333 seperti itu. Dan acara ini juga direlay oleh radio anggota RTVC. Apa aja tuh radionya? Mari kita bacakan ya. Pertama radio MD FM Probolinggo, berikutnya radio Tuah FM Riau, kemudian radio Amuba Pangkal Pinang, berikutnya radio Sago FM Sumatera Barat. Nah, berikutnya radio Gema FM Bontang, lantas radio Albina AM Bekasi, kemudian radio Madinah Caruban. Nah itulah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 radio yang merelay langsung acara Tarbiyah Islamiyah live interaktif di Fatwa TV ini. Kita sudah berkomunikasi dengan pemirsa, semoga pemirsa memberikan feedback yang baik untuk kita di sini, Ustaz. Nah, Ustaz bisa beri kami nasihat, Ustaz, untuk mengenai bagaimana pendidikan Islam sesungguhnya yang terjadi saat ini dan kita kembalikan seperti apa menurut Ustaz? Nah, tarbiyah itu mempunyai ahdaf atau mempunyai tujuan-tujuan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihuda ila yauminal qah. Berbicara tentang tarbiyah, pemirsa sekalian, azani Allah wa iyyakum, khususnya tarbiyah Islamiyah, pasti mempunyai tujuan ya. Dan tidak dinamakan tarbiyah apabila tidak mempunyai tujuan. Karena pada hakikatnya tarbiyah itu memang sesuatu yang dijalani dengan sebuah proses menuju hasil tertentu. Nah, di dalam Islam atau sebagian dari kekhususan tarbiyah Islamiyah bahwa yang dituju adalah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya. Insyaallah. Allah Ta'ala ya berfirman di dalam Al-Quran, wabtagi bima ataqallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah karuniakan kepadamu berupa negeri akhirat ya. Dan jangan engkau lupakan
bagian dari hidupmu di dunia ini. Jadi tujuan utamanya adalah bagaimana seseorang memperoleh kebahagiaan di akhirat kelak, dan tentu orang yang mengusahakan dirinya untuk berbahagia di akhirat, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepadanya kebahagiaan di dunia, dan itu adalah tujuan yang terpenting insya Allah dari at-tarbiyah al-islamiyah. Baik, Ustaz. Masya Allah seperti itu Ustaz ya. Penjabaran dari definisi kata dari tarbiyah Islamiyah. Baiklah Ustaz, bisakah kita mulai dari pertanyaan pertama? Insya Allah. Alhamdulillah. Baiklah, saat ini ada pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Nafi, saya pernah mendengar perkataan, jadikan anakmu raja di usia 0 sampai 7 tahun, lalu jadikan ia tahanan di usia 8 sampai 14 tahun, dan jadikan ia sahabat di usia 15 sampai 21 tahun. Nah, metode mendidik seperti ini apakah sudah benar dengan sesuai tuntunan Rasulullah SAW? Monggo pencerahannya, Ustaz. Mohon maaf Mas Pongki, tidak satu kata pun tadi terdengar dari pertanyaan. Bisa diulang? Baik, ulang ya Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Nafi, ini ada pertanyaan seperti ini. Saya pernah mendengar perkataan, jadikan anakmu raja di usia 0 sampai 7 tahun. Lalu jadikan ia tahanan di usia 8 sampai 14 tahun. Dan jadikan ia sahabat di usia 15 sampai 21 tahun. Apakah metode mendidik seperti ini sudah benar dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW? Bagaimana? Qadarullah ta'ala. Belum terdengar juga. Belum terdengar. Baiklah, Ustadz bisa mulai membuka Telegram kita di pertanyaan yang paling bawah. Pertanyaan yang paling bawah sekali, yang paling terakhir itu ada pertanyaan seperti itu. Baiklah, coba saya sounding lagi ya, saya ucap lagi ya. Baiklah, Ustadz. Semoga terdengar dengan jelas. Bismillah. Ini Ustadz ada yang bertanya seperti ini, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Nafi, saya pernah mendengar perkataan seperti ini, jadikanlah anakmu raja di usia 0 sampai 7 tahun, lalu jadikanlah ia tahanan di usia 8 sampai 14 tahun, dan jadikanlah anakmu sahabat di usia 15 sampai 21 tahun. Nah, apakah metode mendidik seperti ini sudah sesuai dan benar secara tuntunan Rasulullah SAW? Halo. Ya. Tentang apa tadi Mas Pongki? Tentang perkataan, Ustadz. Tentang perkataan yang seperti ini berbunyi seperti ini. Saya pernah mendengar perkataan, jadikanlah anakmu raja di usia 0 sampai 7 tahun. Lalu jadikanlah ia tahanan di usia 8 sampai 14 tahun. Lalu jadikan ia sahabat di usianya 15 tahun sampai 21 tahun. Apakah metode mendidik seperti ini sudah benar secara tuntunan Rasulullah SAW? Bagaimana Ustadz? Apakah terdengar? Ya, belum juga. Nampaknya saluran terganggu ya. Baik, kalau gitu kita kembalikan kepada operator di sini agar bisa mungkin ada namanya gangguan sinyal ya. Insya Allah semoga teratasi. Bersabar pemirsa ya, pendengar dan pemirsa radio. Baiklah, di sini kami umumkan kembali pada hari Senin. Live interaktif di Fatwa TV itu ada 2. Pertama yang dari Kota Jember di Kota Jember bersama Ustadz Dr. Arifin Badri, lantas kemudian dengan Dr. Musyafaat Darini pada pukul 20 malam. Dan pada jam 5 sore hari Seninnya, pertanyaan tidak ada yang terdengar. Pada jam 5 sore hari Senin itu ada live interaktif
live interaktif Fikih Waris. Baiklah pemirsa, kita coba lagi komunikasi dengan Ustadz Nafi Zainuddin. Baiklah, Assalamualaikum Ustadz, sudah terdengar atau belum? Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, Alhamdulillah. Baiklah Ustadz, ini ada pertanyaan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Nafi. Saya pernah mendengar perkataan, jadikanlah anakmu raja di usia 0 sampai 7 tahun. Lalu jadikan ia tahanan di usianya 8 sampai 14 tahun. Lalu jadikan ia sahabat di usianya 15 sampai 21 tahun. Apakah metode mendidik seperti ini sudah benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW? Mohon pencerahannya, Ustaz. Ya, saya tidak tahu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihudah ila yaumin alqah. Saya tidak tahu perkataan tersebut dinisbatkan kepada siapa dan nampaknya baru saja juga mendengar. Ada beberapa catatan barangkali. Yang pertama adalah menjadikan anak sebagai raja. Mungkin perkataan ini adalah perkataan yang sangat bias, ya. Bagaimana menjadikan seseorang itu sebagai raja sementara dia masih sangat kecil, ya. Artinya apakah seluruh perkataannya harus dituruti, ya? Apakah kita tidak boleh melarang dan sebagainya? Ada sesuatu yang bias saya lihat pada perkataan tersebut. Demikian juga ketika pada tahapan yang berikutnya sebagai tahanan tadi pada usia yang keberapa, ya. Apa yang dimaksudkan dengan menjadikan anak itu sebagai tahanan? Apakah selalu melarang anak pada usia tersebut? Padahal kita juga mendapatkan misalnya Anas radhiyallahu taala anhu membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Apapun yang dikerjakan oleh Anas, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bertanya kenapa engkau melakukan ini dan kenapa engkau tidak melakukan itu dan seterusnya, ya. Kemudian pada tahapan yang ketiga, ketika menjadikan anak itu sebagai sahabat, pernah kita singgung di dalam masalah ini. Jadi saya tidak mengetahui nisbat perkataan tersebut, dan pada beberapa poin perkataannya mengandung kata-kata yang bias yang kita tidak bisa mengatakan benar sepenuhnya dan tidak pula kita bisa mengatakan salah seluruhnya. Oleh karenanya mungkin kita bisa mengambil dengan perkataan-perkataan selain itu. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah Ustaz. Jazakallah Ustaz atas peringatannya atau nasihatnya agar kami semua di sini bisa berhati-hati ya atas mengambil hujjah ya Ustaz ya. Perkataan-perkataan untuk menjadikan pedoman untuk hidup ya, apalagi untuk mendidik anak ya Ustaz ya. Baik Ustaz, kita masuk ke pertanyaan kedua. Ini dari hamba Allah lagi. Tidak menyebutkan lokasi. Seperti ini pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Nafi. Selepas SD, saya memasukkan putri saya ke pesantren sampai lulus SMA. Setelah lulus, putri saya kembali ke rumah dan persiapan untuk kuliah di kampus khusus akhwat dan akan mondok lagi. Ilmu agama yang didapatkan alhamdulillah diamalkan oleh putri saya. Tapi yang menjadi kekhawatiran saya adalah putri saya kok seperti nggak tertarik dengan lawan jenisnya ya Ustadz. Gerak-geriknya seperti lebih menyukai kawan sejenis. Bagaimana ini Ustadz? Apakah putri saya mengalami kelainan secara seksual karena terlalu lama mondok di pesantren yang isinya perempuan semua? Mohon nasihatnya Ustadz. Alhamdulillah. Ya. Ustadz, sebelum dijawab, ini ada telepon masuk. Kita layani telepon masuk dulu boleh? Boleh Ustadz? Iya. Iya, boleh? Ya. Silakan. Silakan, baiklah. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Dari Bapak siapa di mana? Bapak Asrul di Maluku. Masya Allah Pak Asrul. Apa kabar Pak Asrul di Maluku? Baik.
Alhamdulillah. Silakan Pak Arsul, ada yang ditanyakan mungkin? Ya, ini tentang pendidikan anak. Ya. Terkait dengan pendidikan anak, pendidikan pertama kali yang kita harus ajarkan kepada anak itu pendidikan yang bagaimana, Ustaz? Yang kedua, tentang apabila kita menyekolahkan anak kita di tempat sekolah umum, apa boleh ini? Karena pendidikan agamanya kan kurang dan itu juga bukan manhaj salat. Ini apa boleh seperti itu menyekolahkan anak-anak kita di tempat umum begitu? Sudah itu saja Pak Asrul. Iya, ya. Dan anak ingin mendengar lewat HP, soalnya parabola rusak jadi nggak ada televisi. Oh, begitu. Jadi Pak Asrul menahan teleponnya, begitu? Iya, makanya anak cara nelpon karena nggak lihat siaran. Baiklah, ditunggu jawabannya Ustadz. Ustadz, apakah sudah bisa dimonitor pertanyaannya? Ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi huda ila yauminal qiyamah. Mohon maaf tadi tidak mendengar sepenuhnya dari Mas Pongki, tetapi insya Allah mendengar inti dari pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Asrul, hafizahullah ta'ala, melalui jaringan telepon. Ya, yang pertama bahwa pendidikan yang paling utama yang kita ajarkan kepada anak-anak kita tentunya adalah tauhidullah, karena memelihara fitrah. Memelihara fitrah. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan akan hal itu, ma min mauludin illa yuladu ala al-fitrah, ya. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, ya. Bahwa setiap anak yang terlahir dalam keadaan fitrah, yang menerima agama. Inilah yang harus kita jaga, ya. Oleh karenanya kita juga mendapatkan bahwasanya Imran, ya, ibunya Maryam alaihissalatu wassalam, ya, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk anaknya agar lindungi dari syaitan. Dan kita tahu bahwasanya yang menyimpangkan fitrah manusia adalah syaitan, yang menyimpangkan fitrah tauhid dari seseorang adalah syaitan. Kemudian terlepas dari perbedaan para ulama tentang hukum hadis, ya, berkaitan dengan azan pada telinga bayi, tetapi di situ ada sebuah pelajaran bahwa di antara kebaikan yang pertama kali harus kita perdengarkan kepada anak-anak kita adalah berkaitan dengan tauhidullah, dan itu adalah tujuan akhir daripada semuanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau meninggal melainkan dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apakah boleh kita memasukkan anak-anak kita pada sekolah umum yang agamanya sedikit, yang mempunyai sifat-sifat tertentu, ya, ya. Setiap kita melakukan sesuatu, ya, kita timbang antara perkara yang maslahat dan mudarat, ya. Apakah yang sesuatu yang kita pilih tersebut banyak maslahatnya atau banyak mudaratnya? Kalau banyak mudaratnya berarti kita jauhi, kalau banyak maslahatnya berarti kita lakukan, ya. Dan insyaallah taala baik tujuan pendidikan nasional ataupun tujuan pendidikan yang ada dalam tarbiyah Islamiyah adalah menuju insan yang bertakwa, ya. Oleh karenanya tujuan pendidikan nasional yang mengagendakan untuk membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dukung dan kita berusaha untuk support. Sekolahan-sekolahan umum biasanya mempunyai kendala, apakah itu kekurangan jam, ya, apakah itu kekurangan materi atau kekurangan edukasi bahkan untuk para pengajarnya. Ya, kita berusaha untuk mensupport itu agar
selaras semua tujuan pendidikan di negeri kita ini, baik tujuan pendidikan nasional ataupun yang kita sangat pentingkan adalah tujuan daripada tarbiyah Islamiyah. Wallahu taala a'lam. Masya Allah. Baik, Ustaz. Seperti itu ya jawabannya, Bapak Asrul. Semoga dapat dipahami. Baiklah, seperti itu. Pak Asrul, jangan diputus dulu teleponnya. Sepertinya akan ada komunikasi bersama operator kami. Ustadz, mari kita lanjutkan. Yang pertanyaan saya tadi, Ustadz, yang setelah lulus SMA kembali ke kampus untuk pondok lagi, tapi sepertinya putrinya ini tampaknya seperti lebih tertarik kepada wanita ketimbang kepada laki-laki. Ini apakah karena terlalu lama di pondok pesantren wanita atau bagaimana? Mohon pencerahannya, Ustadz, yang saat di tempat tertunda. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tentang kondisi putri ibu, tentu ibu yang lebih mengetahui karena secara keseharian bersama dengan putri ibu, dan biasanya ibu lebih mengetahui tentang rahasia-rahasia putrinya. Ya, apalagi semakin dewasa, semakin besar, tentu anak perempuan tidak terbuka kepada bapak, tapi lebih terbuka kepada ibu. Oleh karenanya, jazakillah khairan, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada ibu untuk terus melihat perkembangan putrinya, dan jika tidak diketahui atau ragu-ragu ya, terutama dalam masalah ini, maka bisa dikonsultasikan misalnya kepada seorang psikolog ya. Oh, boleh ya. Apakah pergaulannya itu mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan dan bahkan sampai kepada merubah cara pandang. Mungkin ketika memasukkan putri ibu pertama kali ke pesantren tidak ada kecurigaan itu dan tidak ada bahkan indikasi-indikasi itu ya. Tapi itu ibu rasakan sekarang ini, maka perlu untuk kita waspada dan lebih dini itu lebih baik ya, sehingga hal yang kita khawatirkan tidak terjadi. Perlu kita syukuri, alhamdulillah, putri ibu dalam pertanyaan disebutkan menguasai atau mampu menyerap ilmu-ilmu agama dengan baik ya. Kita harapkan ilmu agama ini diamalkan, dan seperti yang dikatakan oleh para ulama bahwa orang-orang ahli ibadah itu digoda dari bab syahwat ya. Kalau orang-orang yang suka berpikir, para ulama kadang-kadang itu digoda dari pintu syubhat, dari pintu pikiran-pikiran. Tetapi orang yang berilmu kemudian mengamalkan ilmunya dalam bentuk ibadah-ibadah tertentu, seringkali digoda dari pintu syahwat. Baik syahwat ini syahwat yang dalam konteks ini wajar, yaitu antara lelaki ataupun perempuan ya, bisa saja terseret kepada perkara yang haram, atau waliyadzubillah adalah perkara-perkara yang justru terjadi antar sejenis ya, baik laki-laki dengan laki-laki ataupun perempuan dengan perempuan, yang kita tahu bahwasanya itu adalah perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan tergesa-gesa untuk menghukumi, tetapi jangan tertunda-tunda untuk mencari tahu apa sesungguhnya yang sedang terjadi pada putri ibu. Dan bisa saja sebuah lingkungan mempengaruhi. Kita tidak menyalahkan lembaga pendidikan, kita tidak menyalahkan pesantren, tetapi lingkungan dalam arti dimanapun seseorang berada kadang-kadang membawa pengaruh-pengaruh tertentu. Tetapi sama sekali kita tidak mengatakan bahwasanya pesantren yang khusus perempuan seperti itu. Bisa jadi itu adalah terjadi karena faktor-faktor tertentu yang luput dan sebagainya, termasuk dalam hal ini adalah pengawasan, termasuk dalam hal ini adalah pengajaran tentang hubungan laki-laki dan perempuan, tentang bab pernikahan, tentang kedewasaan, tentang
hal-hal yang berkaitan dengan kekeluargaan bisa jadi luput dari sebagian lembaga pendidikan, ya. Jadi nasihat saya intinya adalah segera konsultasikan kepada orang-orang yang kira-kira bisa memberikan petunjuk lebih detail. Allah Ta'ala a'lam. Masya Allah Ustaz. Jazakallah Ustaz atas jawabannya, atas pencerahannya. Semoga yang bertanya ini, ibu yang bertanya ini menyaksikan acara ini dan dapat mengambil manfaatnya dari apa yang sudah dipaparkan oleh Ustadz Nafi Zainuddin. Baiklah Ustadz, ini ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Nani di Malang. Ustadz, Ibu Nani di Malang. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Nafi, saya mau bertanya. Suami saya jarang sholat dan sesekali saja menafkahi saya dan anak-anak. Seringnya saya menafkahi rumah tangga dan anak-anak. Sekarang anak-anak beranjak remaja. Saya membutuhkan figur ayah yang soleh. Bagaimana saya sebagai ibu menggantikan peran suami? Bagaimana caranya saya sebagai ibu menggantikan peran suami yang tidak pernah mencontohkan beribadah yang benar kepada anak-anak saya? Mohon nasihatnya Ustadz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihuda ila yaumil qiyamah. Ibu Nani yang berada di Malang, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan penjagaan kepada ibu dan keluarga. Ya. Seorang suami atau seorang ayah itu adalah penanggung jawab pertama di dalam masalah tarbiyah Islamiyah di dalam keluarga ini. Oleh karenanya apabila jauh kondisinya dari apa yang kita harapkan, maka orang yang paling dekat dengan suami adalah istri. Ya. Untuk itu mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar Allah bukakan hatinya, agar Allah tunjukkan ke jalan yang lurus, agar Allah jadikan dia sebagai ahlus shalah, ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'alni muqimas shalah, ya. Ya Allah, jadikan saya orang yang menegakkan sholat. Kita ganti misalnya dhamirnya atau kata-kata menjadi Rabbana ja'alna muqimi as-shalah. Ya Allah, jadikanlah kami seluruhnya muqimi, yaitu orang-orang yang menegakkan sholat, ya. Ini yang pertama kali perlu dilakukan. Di samping nasihat sebisa yang ibu mampu, ya, sebisa yang istri mampu, bahwa insya Allah mayoritas dari orang tua, bagaimanapun kondisinya itu menghendaki bahwa anak-anaknya baik, ya. Kadang ada orang dia sadar bahwa dirinya belum baik, ya. Bahkan sadar kalau dirinya banyak berbuat salah, tapi dia tidak ingin anaknya melakukan sesuatu yang sama dengan kesalahan yang dia lakukan, ya. Dari pintu ini mungkin bisa kita ketuk, ya, ayah, ya, bisa kita ketuk suami ibu bahwa jika menghendaki anak-anak kita, putri-putri kita adalah anak yang soleh dan solehah, maka yang paling terpenting adalah diantaranya qudwah, yaitu contoh atau keteladanan, ya. Maka nasihat-nasihat itu perlu disampaikan kepada suami, meskipun selama ini ternyata sudah menunjukkan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban secara syar'i, karena nafkah itu adalah kewajiban suami, tarbiyah itu juga tanggung jawab yang pertama adalah suami, ya. Sebelum kita kemudian mengambil langkah-langkah yang lain, sebab meninggalkan sholat ini perkara yang sangat berat, ya, yang sangat berat. Kalau seseorang menentang kewajiban sholat, itu berarti dia telah kufur, ya. Tetapi kalau orang meninggalkannya itu karena mutahawin, ya, menganggap remeh, kadang melaksanakan, kadang meninggalkan, ya, maka terjadi khilaf di kalangan para ulama. Terlepas dari khilaf itu, ancaman
yang kita dapatkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cukup jelas, yaitu bahwasanya al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar atau kama qala Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Perbedaan antara orang mukmin dan orang kafir itu adalah dalam perkara salat ini. Kalau meninggalkannya berarti dia melakukan sesuatu yang kufur, ya. Jadi ini perkara yang berat sampai sebagian ulama mengatakan kalau suami tetap dalam kondisi seperti itu, maka istri bisa saja minta untuk pisah dengannya, ya, minta untuk pisah dengannya. Namun sebelum itu terjadi pun istri tetap harus menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai istri, yaitu pada perkara-perkara yang ma'ruf, termasuk hak suami yang sifatnya ketaatan atau bahkan yang sifatnya adalah kebutuhan biologis, ya tetap, ya. Tapi sebagian ulama sampai menasihati demikian. Tentu itu adalah jalan yang pertama kali bukan sebagai pilihan, karena pertama kali adalah kita memberikan doa, kita memberikan nasihat kepada suami ibu. Wallahu taala a'lam. Masya Allah Ustaz, jazakumullah Ustaz atas nasihat yang dipaparkan kepada kami semua di sini, pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio. Masih kami tunggu telepon interaktifnya bagi mereka yang ingin bertanya seputar tarbiyah Islamiyah. Baiklah Ustaz, ini ada pertanyaan berikut dari Lili di Surabaya. Ibu Lili di Surabaya bertanya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Nafi. Nah, apa hukumnya menonton channel TV dakwah yang ada program anak-anaknya, namun sepanjang acara full dengan suara nasyid dan efek-efek suara? Karena putri saya usia 4 tahun, sekarang malah lebih sering mendendangkan suara nasyidnya ketimbang hafalan Qur'annya. Mohon pencerahannya Ustadz. Ya. Ya. Seperti itu. Bismillah, ya. Channel dakwah, alhamdulillah kita syukuri, ya, banyak channel-channel dakwah, ya, dan kita saling mendukung di dalam masalah dakwah, khususnya kita mulai dengan dakwah kepada tauhidullah, ya, kemudian dakwah kepada sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dengan adanya channel-channel yang seperti itu, insya Allah semakin memperluas dakwah. Dan beberapa channel insya Allah mengambil kekhususan-kekhususan, ya, seperti kita di Fatwa TV, ada TV yang lain mungkin mengambil ciri khas tertentu, ya, ya. Tetapi insya Allah kita sepakat bahwasanya yang namanya dakwah itu adalah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan dan contohkan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga perintahkan di dalam Al-Quran, ya, Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani, bahwa berdakwah itu adalah mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan berdasarkan basira. Oleh karenanya mestinya materi-materi channel dakwah, ya, harus ada Al-Quran, harus ada As-Sunnah, ya, harus ada ajakan terhadap tauhid, ya, sehingga pertanyaan ibu tadi sebenarnya adalah koreksi dari pemirsa yang insya Allah bermanfaat bagi channel tersebut, ya. Betul, Ustaz. Ya, kenapa? Ya, secara umum acaranya adalah nasyid yang dengan efek-efek suara full, ya. Karena kita kan juga tidak menyebutkan tetapi disifatinya seperti itu. Nah, para ulama sebenarnya juga memberikan nasihat di dalam masalah mendengarkan nasyid ini, karena seperti syair, ya, bagaimana dikatakan di dalam riwayat dan salah satu di antara
para imam Syafi'i misalnya mengatakan bahwasanya syair itu hasanuhu hasan wa qabihu wa qabuhu qabih, ya. Atau kama qala, bahwa yang baik ya baik, yang tidak baik ya tidak baik, tergantung isinya, ya. Jadi tidak ada hukum secara mutlak, karena ketika disebut anasyid Islamnya maka dilihat hakikatnya. Kalau itu ajakan kepada keikhlasan, ajakan kepada cinta Rasul, ajakan bahkan kepada berjuang di jalan Allah fisabilillah, ya, ajakan kepada ukhuwah, ajakan kepada cinta ulama, ajakan kepada ilmu, ajakan kepada akhlak, ya berarti itu baik, ya. Itu adalah perkara yang baik. Pun demikian, kata para ulama, tidak seharusnya itu memalingkan kita dari mendengar Al-Quran. Contohnya Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala pernah ditanya untuk pertanyaan serupa, dan beliau mensyaratkan itu bahwasanya tidak memalingkan dari Al-Quran, tidak memalingkan dari As-Sunnah, ya. Tetapi diberi waktu yang sedikit, ya. Artinya kalau seperti di sekolah misalnya, mungkin di jam awal 5 menit, 10 menit, setelah itu fokus terhadap Al-Quran, fokus terhadap pelajaran agama, kemudian nanti ada fusha, ada jeda sedikit, dan sebagainya. Jadi tidak memalingkan dari hal-hal yang utama. Jangan terbalik, hal yang utama menjadi sekunder, yang selingan menjadi utama, ya. Tentu itulah yang harus kita lakukan. Wallahu ta'ala a'lam. Oh, Masya Allah, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz, atas tipsnya yang sudah dibagikan kepada pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio di sini. Itu tadi yang saya bisa petik tadi adalah jangan sampai menjadi yang sekunder menjadi primer, kemudian yang utama menjadi sekunder. Begitu ya, Ustaz, ya? Seperti itu, Ustaz, ya? Nah. Iya, Masya Allah. Menarik sekali, Ustaz. Baiklah, ini kita masuk ke pertanyaan berikut, Ustaz. Dari Aminah di Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Nafi. Apa saja batasan antara saudara tiri yang berbeda jenis kelamin ketika masih kecil dan setelah balik? Apa saja batasan antara saudara tiri yang berbeda jenis kelamin ketika masih kecil dan setelah balik? Mohon penjelasannya. Iya. Saudara tiri, mungkin ada dua bagian. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada dua bagian dari pertanyaan tersebut. Yang pertama tentang kedudukan saudara tiri, ya. Ya, saudara tiri yang berarti mahram. Kadang-kadang orang mengistilahkan saudara tiri tapi ya lain bapak, ya lain ibu, kan berarti bukan di sini maksudnya, ya. Ya. Tapi yang mungkin yang dimaksudkan adalah mahram di sini, wallahu taala alam. Ya. Kemudian kita tahu tentang aurat laki-laki dan aurat perempuan, itu adalah batasannya tentang ketika sudah dewasa. Tentang masih kecil, Rasulullah SAW misalnya menunjukkan dalam hadis wafariquhum fil madaji', ya, dan pisahkanlah mereka di tempat tidur ketika mereka sudah 10 tahun, itu diantaranya, ya. Berarti di situ sudah diajarkan, ya, hal-hal yang khusus perempuan untuk perempuan, yang khusus laki-laki untuk laki-laki, ya. Karena di situ berarti Rasulullah SAW juga sudah menunjukkan akan harusnya dibedakan antara keduanya, yaitu baik lelaki ataupun perempuan. Ya. Barangkali itu Mas Wongki, wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Jazakallah Ustaz atas tipsnya kepadanya. Pisahkan ketika usia 10 tahun, ya, Ustaz, yang laki-laki, benda laki-laki, kamar laki-laki, seperti itu, Ustaz, ya. Baiklah, ini ada pertanyaan lagi dari Nur, Ibu Nur di Jakarta Utara, ingin bertanya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Nafi.
Saat masih kecil, anak saya dididik dengan keras. Kadang saya pukul. Sekarang usianya 20 tahun. Saya sangat menyesal karena hal tersebut membuat anak ini seperti depresi, teledor, dan mudah lupa. Kemudian, apa yang saya harus lakukan sekarang untuk memperbaiki kesalahan saya saat mendidik ketika anak ini waktu kecil dulu? Kalau memang ini akibat depresi, teledor, dan mudah lupa memang dari kesalahan saya dalam mendidik waktu dulu. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ya, sebuah kesalahan kadang memang terjadi dari kita, ya, dari orang tua. Ya. Apalagi memang kita juga dalam proses belajar, ya. Kemudian juga kadang-kadang pada anak pertama, ya, suami istri kadang masih muda, belum cukup ilmu, kadang-kadang terjadi emosi, ya, dan emosi, artinya dia susah untuk mengendalikan emosinya dan sebagainya. Ya, sebenarnya aib itu bukan karena kita berbuat salah, tetapi aib itu ketika orang berbuat salah dan tidak mengakui kesalahannya. Ya, jadi ibu dalam hal ini merasa bahwa itu adalah sebuah kesalahan karena misalnya memukul itu pasti ada aturannya, ya, tidak melukai, ya. Pukulan yang edukatif, tidak kemudian kontraproduktif, ya, dengan dipukul malah yang dia ingat hanyalah pukulannya, dia tidak ingat kenapa dia dipukul misalnya, itu kan problemnya. Ya. Ketika kemudian Allah Taala alam dalam masalah ini, dalam masalah kasus ini diyakini bahwa itu adalah kesalahan yang membuat kondisi yang sekarang ini terjadi pada anak, maka yang pertama kali dilakukan adalah kita, ya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ya, kita beristighfar karena setiap kesalahan itu dihapus dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam masalah apapun, termasuk kesalahan kita di dalam memperlakukan anak kita. Tentu insya Allah itu dilakukan karena rasa sayang sebenarnya, ya. Dia tidak ingin anaknya misalnya jatuh dalam kesalahan, tetapi di dalam memperlakukannya kadang-kadang kita masih salah juga. Maka kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ya, apa yang kita hadapi sekarang, ya, itulah yang kita perbaiki. Menyesal saja tanpa memperbaiki tidak menghasilkan apapun, ya. Tetapi penyesalan yang kemudian merubah apa yang kita sesali itu, itulah yang kita inginkan, ya. Sehingga kita fokus sekarang, memperbaiki anak ini, memberikan yang terbaik bagi dirinya, ya. Itu yang kita fokuskan sekarang, Allahu a'lam. Kemudian tidak ada salahnya kita meminta maaf, ya, tetapi permintaan maaf yang kira-kira juga anak itu senang, kan gini. Jadi kita meminta maaf atas kesalahan kita, kadang anak merasa senang, ya. Bukan misalnya anak itu belum bisa mengartikan permintaan maaf kita, justru nanti dia lari dari kita, tidak itu maksudnya. Tapi kita meminta maaf atas kesalahan kita apabila kita yakini bahwasanya dia juga bisa memahami insya Allah dari kesalahan kita itu sebagai upaya perbaikan. Karena kalau dia senang, insya Allah bisa dilakukan perbaikan sebisa mungkin. Allah Ta'ala alam. Itu barangkali di antara hal yang bisa dilakukan karena kesalahan kita di masa lalu. Karena setiap kesalahan di masa lalu, ya, berarti kita bertaubat dan kita beristighfar. Allah Ta'ala. Masya Allah, Ustaz. Jadi kesimpulannya Ibu Nur ini beristighfar, kemudian setelah menyesali kemudian memperbaiki, begitu Ustaz, ya.
dan meminta maaf kepada anak dengan cara yang Ada bijak. ibu minadzanbi kamala dan balahu. Orang yang bertaubat dari dosanya seperti orang yang tidak berbuat dosa. Masya Allah. Amin. Masya Allah Ustadz. Baiklah Ustadz, seperti itu ya dari tipsnya dari Ustadz kepada kami semua yang ada di sini. Pemirsa Fatwa TV semoga dapat diambil ya. Masya Allah tadi tips yang sangat baik sekali insya Allah. Semoga kita bisa diberikan taufik Allah untuk menjalankannya. Baiklah Ustadz, ini ada pertanyaan berikut dari dari email. Dari Mbak Email, domisili lahir tahun 2000, berarti usianya 20 ya Ustadz ya. Pekerjaan seorang guru di Provinsi Riau. Pertanyaan seperti ini Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Nafi. Bagaimana sebenarnya metode mendidik anak dengan baik dan benar? Simple, satu kata. Waduh, tapi jawabannya susah deh kayaknya susah nih. Waduh. Ya, gitu ya. Iya, cuma itu aja sih, singkat tapi saya jawabannya simple tapi panjang. Pertanyaannya simple tapi jawabannya berat. Berat, iya itu dia. Soalnya gampang jawabnya susah. Ya, amin. Ya, bagaimana cara mendidik anak yang baik dan benar, ya? Ya. Ya, anak dalam arti orang yang selalu melihat kita, orang yang selalu menyaksikan kita, orang yang selalu bersama kita, ya. Artinya dia menjadikan kita itu sentral atau center, ya. Maka yang terbaik di dalam masalah ini adalah kita memberikan qudwah, ya, berikan qudwah, ya. Dia akan mengikuti apa yang kita katakan, dia akan mengikuti apa yang kita lakukan, ya, karena dia menjadikan kita sebagai pusat perhatian, ya. Kalau sudah menjadikan kita sebagai pusat perhatian, maka jadilah pusat perhatian yang baik, ya, sehingga bisa diikuti, ya. Dan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita yang harus mengambil Rasulullah SAW sebagai qudwah, dan Rasulullah SAW benar-benar sebagai qudwah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, ya. Uswah atau qudwah atau teladan itu sangat penting juga di dalam masalah pendidikan. Ya. Yang pertama, ya, kemudian yang berikutnya bahwa mulailah dengan kelembutan, ya. Ya, bahwa dakwah secara umum juga tarbiyah itu dimulai dengan kelembutan. Pada asalnya kita memulai dalam tarbiyah juga dengan kelembutan. Marifku fi syai'i illa zanah, ya. Wa ma nuzi'a an syai'in illa syanah, ya. Tidaklah kelembutan pada sesuatu itu akan menambahkan kecuali bertambah bagus, bertambah indah, dan tidak pula dicabut dari sesuatu kecuali akan memperburuk sesuatu tersebut, ya. Jadi yang kedua adalah dengan kelembutan kita memulainya. Selebihnya intinya marilah kita sama-sama mempelajari tips-tips tarbiyah dari Rasulullah SAW, karena ini masalahnya panjang, ya, yang panjang, ya, yang banyak, dan begitu banyak juga. Misalnya ada buku yang menuliskan tentang pola pendidikan Rasulullah SAW. Bisa kita baca, ya, bisa kita lihat, ya, bagaimana Rasulullah SAW bergaul dengan anak-anak. Demikian juga ada buku Muamalat An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ma'an-nas, ya, muamalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama manusia, bersama orang lain, bersama kerabat, bersama anak-anaknya, bersama kerabat-kerabatnya, ya, bahkan bersama cucunya, ya. Itu yang kita
baca, dan insya Allah sedikit demi sedikit kita mengikuti dan menerapkan di dalam tarbiyah kita insya Allah Ta'ala. Ya, Masya Allah Ustaz. Jazakallah Ustaz atas tipsnya Ustaz. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah untuk bisa menjalankannya. Lemah lembut ya Tat ya. Lemah lembut dan khutbah ya, contoh ya, teladan gitu ya, betul ya Ustaz ya. Teladan ya kepada anak-anak, kemudian dimulai dengan lemah lembut seperti itu Ustaz ya. Sisanya membaca kitab-kitab yang pendidikan anak seperti Rasulullah mendidik Anas bin Malik dan lain-lain gitu. Seperti itu Ustaz ya. Alhamdulillah. Baiklah, pemirsa Fatwa TV, masih ada sekitar satu permasalahan lagi yang kita akan bacakan kepada Ustadz Nafi. Nah, seperti ini nih ya. Nih Ustadz, ada pertanyaan dari Ummu Dirga. Ummu Dirga domisili di Jawa Tengah, lahir tahun 90, seorang karyawan swasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Nafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada kisah suami istri bercerai memiliki satu anak usia 8 tahun. Melalui musibah tersebut, istri mendapatkan hidayah sunnah. Saat ini, anak ikut keluarga suami di lingkungan keluarga tersebut Nasrani. Kemudian, suami tidak sholat, jauh dari agama, tidak paham agama, dan tidak mau belajar agama. Dan tidak pernah mendidik anak secara islami. Lantas, usaha istri membujuk sang anak untuk mau tinggal bersama ibunya belum berhasil sampai saat ini karena anak belum mau tinggal bersama ibunya dan memilih tinggal bersama neneknya. Sikap anak, tinggal bersama neneknya. Nah ya, sikap apa yang harus diambil ibunya ya Ustadz? Ya. Sikap apa yang harus diambil oleh ibunya Ustadz? Apakah ibunya berdosa karena sang ibu memiliki tanggung jawab mendidik anak sesuai syariat Islam? Karena sang ibu selalu merasa takut akan pertanyaan di yaumil hisab mengenai tanggung jawabnya sebagai ibu yang wajib mendidik anaknya. Mohon pencerahannya Ustadz. Alhamdulillah Ustadz, seperti itu pertanyaannya. Ini masih ada waktu 5 menit insya Allah. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tadi tidak disebutkan Pak Pongkia apakah neneknya seorang muslimah atau bagaimana? Enggak disebutkan Ustaz. Dibilang sama neneknya aja gitu. Iya. Allah Ta'ala alam. Jadi yang pertama bahwa dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan anti ahaki bihi ma lam tatazawwaji, ya. Bahwa engkau lebih berhak mendidik atau mengasuh anakmu selama engkau belum menikah. Jadi kalau terjadi perceraian itu hak hadana atau mengasuh itu yang pertama kali adalah kepada ibu selama dia tidak menikah atau sebelum dia menikah. Yang pertama. Yang kedua kalau sudah balik, anak itu bisa dipilihkan. Itu kalau kita membahas tentang keluarga muslimah. Dalam hal ini tadi disebutkan bahwasanya ayahnya tidak menjadi seorang muslim yang padahal dia yang mengasuh, ya kan, dia yang mengasuh. Ya. Maka sebenarnya dengan dia tidak menjadi seorang muslim itu juga gugur hak asuhnya, ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan walan yaj'alallahu, ya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan lil kafirina, bagi orang-orang kafir, alal mu'minina sabila, ya. Jadi tidak bisa kita biarkan anak tersebut berada dalam asuhan yang akan merusak tauhidullah, yang akan menjauhkan dari surga Allah, yang akan menjauhkan dari husnul khatimah, ya. Upaya tadi disebutkan sudah dilakukan namun belum berhasil, ya. Ya, terus berupaya, ya, terus berupaya, ya, dan terus berdoa, ya,
al-qulub, ya, hati baina asabi'ir rahman, ya. Yuqallibuha kaifa yasha. Hati bisa berubah-ubah karena Allah Subhanahu wa taala bolak-balikkan. Kalau sampai saat ini dia belum mau, terus kita berusaha dan kita baiki, kita doakan, insyaallah semoga lama-lama kembali ke pangkuan ibu. Tetapi memang ketika ibu berhalangan, terjadi khilaf juga di kalangan para ulama. Apakah kemudian hak yang berikutnya itu adalah kepada ibunya, ibu dalam hal ini adalah nenek, ya, atau kepada suami atau ayah dalam hal ini. Sementara pada kasus ini suami bukanlah seorang muslim, ya, otomatis dia gugur untuk mengasuhnya. Ya. Nah, kalau ternyata itu sekarang pada neneknya yang muslimah, maka insya Allah sudah pada jalurnya. Ya. Alhamdulillah, insya Allah. Ya, tapi kalaupun belum, ya terus berusaha dan jangan putus asa. Insya Allah apa yang kita usahakan itu berpahala dan Allah Subhanahu wa taala permudah, dan tugas kita adalah berusaha sebagaimana Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mengusahakan agar putranya beriman sampai pada satu saat di mana Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan. Allahu taala alam. Masya Allah Ustaz. Amin. Semoga bisa dipahami ya pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio. Dengan jawaban Ustaz tadi, berakhirlah acara kita. Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Insya Allah kita bertemu pekan depan Ustaz. Amin. Baiklah, kita tutup acaranya Ustaz ya. Baiklah pemirsa, insya Allah kita bertemu lagi di pekan depan di program yang sama. Ya, kita tutup kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga dikaruniai kesabaran. Terus bagaimana hubungan dengan anak karena saya yang kedua-duanya baik. sehat, syukur baik. mau nanya. Sakit, sabar juga baik. Terima kasih, Bapak. Namun yang lebih kita sukai adalah